Bisa di next. Adapun nama-nama kelompok yaitu Adelia, Ai, Dimas, Iktisama, Jihan, Novia, Reski Indah, Salsabila, Safira. Selanjutnya, maka dari itu dipersilakan kepada kelompok untuk memulai presentasi. Ya, bisa di next. Nah, di sini pertama ada pengertian tren dan isu keperawatan. Menurut LBWI, tren adalah gaya mutakhir. Tren adalah segala sesuatu yang saat ini sedang dibicarakan, diperhatikan, dikenakan, atau dimanfaatkan oleh banyak masyarakat pada saat tertentu. Tren adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan, analisa, salah satu gambaran atau informasi yang terjadi pada saat ini, yang sedang populer di kalangan masyarakat. Isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada saat masa mendatang, yang menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tentang krisis. Next. Nah, di sini ada pengertian dari keperawatan gerontik. Keperawatan gerontik ini adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan oleh ilmu dan kiat atau teknik keperawatan yang bersifat komprehensif, terdiri dari bio, psikososial, spiritual, dan kultural yang holistik. Ditunjukkan pada klien dengan lanjut usia, baik sehat maupun sakit pada tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada tren dan isu dalam keperawatan gerontik. Tren dan isu keperawatan adalah suatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktek atau mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta ataupun tidak. Tren dan isu keperawatan menyangkut tentang aspek legal dan etik keperawatan. Tantangan pada bidang keperawatan gerontik adalah peningkatan jumlah penduduk lansia di dunia dan di Indonesia dan permasalahan kesehatan pada lansia yang kompleks. Untuk mengatasi hal itu, maka diperlukan penanganan secara komprehensif, multidisiplin, lintas program, dan lintas sektor, serta diperlukan perawat level spesialitik di bidang keperawatan gerontik yang mampu menangani kompleksibilitas permasalahan lansia. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh keperawatan saat ini. Yang pertama itu pengontrolan biaya dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua itu peningkatan kemampuan terapi alternatif atau terapi mobilitas dan terapi komplementer. Yang ketiga itu ada perkembangan teknologi dan informasi. Yang terakhir ada perubahan demografi. Selanjutnya. Ya, selanjutnya di sini ada isu-isu yang mempengaruhi kesehatan lansia. Yang pertama itu lansia membutuhkan bantuan mengelola berbagai kondisi kronis. Kondisi kronis ini kan dapat menyebabkan keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari ya. Jadi lansia memerlukan berbagai sumber daya untuk membantu mereka mengelola kondisi kronis, terutama ketika terdapat beberapa kondisi kronis yang merupakan kejadian umum. Lalu untuk menyeimbangkan perubahan perilaku, pengobatan, dan strategi meredakan gejala, lansia memerlukan pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan. Lalu yang kedua ini terlalu sedikit penyedia layanan kesehatan dasar yang dididik untuk memberikan perawatan berfokus pada geriatri. Pada tahun 2010 hingga 2030, jumlah penduduk lansia berusia 85 tahun ke atas merupakan kelompok usia yang paling mungkin memerlukan perawatan akan meningkat lebih dari 4 juta. Lalu kekurangan jumlah penyedia layanan kesehatan yang terdidik mengenai kebutuhan kesehatan unik bagi lansia akan terus memburuk seiring mendatangnya tahun. Lalu kebijakan yang baru dapat meningkatkan pengetahuan geriatri pada tenaga kesehatan termasuk mewajibkan sejumlah SKS di bidang tenaga kesehatan sebagai syarat untuk
memperpanjang izin, memulai program pendidikan berkelanjutan baru di institusi akademis untuk menarik tenaga profesional tanpa pelatihan geriatri. Lalu yang ketiga ada masalah keuangan, mendorong pilihan perawatan kesehatan bagi banyak lansia, dan yang terakhir nilai-nilai budaya tidak mengutamakan pemberian pelayanan dan dukungan bagi lansia. Ya, selanjutnya di sini kita masuk ke evidence based practice dalam keperawatan gerontik. Lanjut. Di sini kita bahas lagi ya apa itu pengertian dari EBP. EBP merupakan sebuah proses yang akan membantu tenaga kesehatan agar mampu memperoleh informasi terbaru yang bisa menjadi bahan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan juga efisien, sehingga dapat memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien. EBP juga adalah strategi untuk memperoleh pengetahuan dan skill untuk bisa meningkatkan tingkah laku yang positif sehingga bisa menerapkan EBP di dalam praktik klinik keperawatan. Dari kedua pengertian EBP tadi dapat dipahami bahwa EBP merupakan suatu strategi untuk mendapatkan knowledge atau pengetahuan terbaru berdasarkan evidence atau bukti yang jelas dan relevan untuk bisa membuat keputusan klinis yang efektif dan meningkatkan skill dalam praktik klinis guna meningkatkan kualitas kesehatan pasien. Selanjutnya. Ya, di sini ada tujuan EBP. Jadi tujuan dilakukannya EBP dalam praktik keperawatan adalah untuk meningkatkan kualitas perawatan dan memberikan hasil yang terbaik dari asuhan keperawatan yang telah diberikan. Selain itu, juga gunanya untuk meningkatkan tingkat kesembuhan pasien agar bisa lebih cepat dan lama perawatannya bisa lebih pendek, serta biaya perawatan yang dikeluarkan dapat ditekan atau diminimalkan. Selanjutnya. Ya, selanjutnya di sini kita akan mereview sedikit langkah-langkah EBP dari mata kuliah EBP. Yang pertama ini menumbuhkan semangat menyelidiki, lalu merumuskan pertanyaan klinis dengan menggunakan format PICO atau PICOT, lalu mencari dan mengumpulkan bukti artikel. Lalu yang keempat ini melakukan penelitian kritis terhadap bukti. Next. Ya, yang kelima ini mengintegrasi bukti. Lalu yang keenam mengevaluasi outcome. Dan yang ketujuh menyebarluaskan hasil dari EBP. Ya, di sini kelompok mengambil salah satu contoh jurnal yang diambil pertanyaan klinisnya itu pada lansia mengalami stres, apakah terapi relaksasi Benson dapat menurunkan tingkat stres pada lansia dibandingkan jika tidak melakukannya. Lalu didapat pikonya, eh, populasinya itu lansia yang mengalami stres, intervensinya terapi relaksasi Benson, compare-nya tidak melakukan relaksasi Benson, lalu outcome-nya itu menciptakan kondisi tenang seperti menghilangkan rasa sakit, stres, susah tidur, menurunkan tekanan darah, dan mengobati depresi pada lansia. Ya, sekian presentasi dari kelompok satu. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa di raise hand terlebih dahulu. Baik, silakan untuk Miss Rina. Ya, izin masuk. Saya Miss Rina mau bertanya kepada kelompok ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang beberapa tren isu di keperawatan gerontik. Jadi pertanyaannya itu ada nggak sih salah satu tren isu keperawatan gerontik yang mengarah kepada peningkatan pelayanan keperawatan? Masih mau.
Baik, selanjutnya untuk Fadilatu. Baik, terima kasih. Saya pada tulisannya izin bertanya pada kelompok. Dalam tren dan isu ini, menurut kelompok, bagaimana peran atau cara perawat dalam menghadapi tren dan isu keperawatan tersebut? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Vanessa, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Kenalkan nama saya Vanessa Amalia. Saya izin bertanya, apa peluang perawat dalam tren dan isu dalam mencari jurnal pada sekarang ini? Terima kasih. Baik, ditampung terlebih dahulu untuk 3 pertanyaan. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai jawaban bisa dijawab ya teman-teman. Untuk teman-teman kelompok bisa dijawab ya. Izin moderator ingin menjawab pertanyaan. Suaranya agak kecil, Adel. Izin pertanyaan. Ya, izin masuk, Mut. Ya, silakan Dimas. Izin menjawab pertanyaan dari Nisrina. Eh, untuk yang tadi yang saya dengar terkait apa salah satu tren isu keperawatan eh, terkait gerontik ini yang mempengaruhi pada peningkatan pelayanan keperawatan ya. Ya, di sini saya akan menjawab terkait pertanyaannya yang kita yang pertama itu ada 2 poin ya, yaitu yang pertama itu ada dalam tren isu pelayanan keperawatan pada lansia ini, yang pertama itu adalah pengontrolan biaya dalam pelayanan kesehatan. Nah, di sini tuh di mana diupayakan, yang pertama itu diupayakan sesingkat mungkin di pelayanan kesehatan, karena eh, pelay- eh, karena pergeseran itu dari adanya pelayanan dari RS ke rumah atau yang disebut dengan home care. Lalu diperlukan perawat yang kompeten secara teknologi dan transkultural. Kemudian yang ketiga itu pemanfaatan caregiver atau pemberdayaan klien untuk bertanggung jawab terhadap perawat dirinya. Lalu yang digarisbawahi poin kedua ini adalah perkembangan teknologi dan informasi. Nah, di poin di sini tuh ada database pelayanan kesehatan kompresif, lalu yang kedua adalah penggunaan komputer atau base sheet untuk pencatatan klien, lalu yang ketiga itu loh, pemberian pelayanan dapat mengakses informasi selama 24 jam, yang terakhir itu eh, melalui internet juga dapat dilakukan pendidikan kesehatan pada klien atau eh, pembuat perjanjian. Mungkin itu mau saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Dimas. Bagaimana Nisrina, apakah sudah cukup jawabannya? Iya, sudah cukup. Makasih ya, Mak. Makasih, Dimas. Baik, selanjutnya masih tersisa 2 pertanyaan lagi untuk teman-teman bisa langsung dijawab.
Izin moderator, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar ada. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan Vanessa. Saya ulangi pertanyaannya, yaitu tadi Vanessa nanya apa peluang perawat dalam tren dan isu dalam mencari jurnal sekarang ini. Jawabannya yaitu perawat kan sangat berpeluang dalam menerapkan teknologi telenursing ini, di mana perawat ini dapat memanfaatkan komunikasi pada telenursing sehingga pelayanannya asuhan ini keperawatan dapat berjalan dengan baik, sehingga telenursing adalah ini penggunaan teknologi dalam keperawatan untuk meningkatkan perawatan bagi pasien. Lalu telenursing ini juga menggunakan teknologi komunikasi dalam keperawatan untuk memenuhi asuhan keperawatan kepada klien. Teknologi ini juga berupa saluran radio dan optik, lalu dalam merealisasikan signal komunikasi suara, data, dan video, atau dapat pula didefinisikan sebagai komunikasi jarak jauh menggunakan transmisi elektrik dan optik antara manusia dan atau komputer. Salah satu contoh program relate adalah lalu sistem ini menyediakan audio dan video interaktif untuk hubungan antara lanjut usia di rumah, dan telehealth perawat ini juga memasukkan data pasien secara elektronik dan menganalisinya kalau perlu untuk dilakukan kunjungan perawat dan melakukan kunjungan ke pasien. Apakah sudah terjawab, Vanessa? Iya, Adel, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya untuk teman-teman kelompok masih ada sisa satu pertanyaan lagi. Ya, izin moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari Fadilatul Islamiyah. Ya, dipersilakan. Ya, tadi pertanyaan istilah Fadilatul Islamiyah itu dalam tren dan isu ini bagaimana peran atau cara perawat dalam menghadapi tren dan isu keperawatan tersebut kan. Peran perawat dalam penerapan tren isu pada yaitu dapat melakukan perannya sebagai pemberian asuhan keperawatan atau caregiver dengan lebih baik. Pemberian asuhan keperawatan akan lebih baik dengan adanya telenursing yang berbasis teknologi. Dengan adanya teknologi telenursing ini, perawat hendaknya dapat melakukan tindakan keperawatan dengan lebih efisien dan tepat. Dengan demikian, perawat sebagai pemberi layanan keperawatan dengan asuhan keperawatan yang dituntut semakin profesional dan mengedepankan perkembangan teknologis dalam pemberi asuhan kesehatan. Baik, untuk Fadilatul, apakah sudah cukup? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Baik, karena presentasi sudah selesai dan sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan, saya kembalikan kepada Ibu Maryam.
Mohon tunggu sebentar ya teman-teman, ibunya ada kendala.
Halo, suara Ibu masuk nggak? Udah? Halo, Terdengar Ibu. terdengar? Oke, kita beri upload dulu sekali lagi buat kelompok 1 ya, dari 3A. Nanti PPT dari Ibu terkait dengan isu dan EBP, Ibu kirimkan setelah semua kelas presentasi ya. Tadi ada 3 pertanyaan yang diberikan ya oleh mahasiswa, itu sudah ada di bahasan tren isu yang tadi diangkat ya, cuman tadi ada beberapa yang belum update nih. Undang-undang keperawatan kan sudah nggak ada ya, sekarang undang-undang yang baru udah lebur ya, menjadi undang-undang kesehatan yang baru nomor berapa, tahun berapa, udah ada yang download belum? Undang-undang nomor, silakan tulis di chat kalau nggak ada. Undang-undang nomor berapa yang baru? Izin menjawab Ibu, nomor 17 tahun 2023. Ya, itu ya. Jadi turunannya karena belum ada, tapi kita diharapkan tidak pakai itu, pakainya PMK aja, Permenkes. PMK itu terkait dengan tren isu di pelayanan ya. Ada PMK nomor 79 tentang penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit. Nah, itu nyambung dengan pertanyaan siapa tadi itu untuk pelayanan ya. Terkait tren, karena program pemerintah ada kebijakan terkait PJP, perawatan jangka panjang bagi lansia di rumah oleh keluarga ya, caregiver. Nah, itu ada pedomannya sendiri tuh. Itu kalian bisa download juga terkait PJP ya. Itu yang baru. Kemudian banyaknya rumah sakit yang membuka layanan khusus geriatri ya. Nah, itu dikembangkan terus tuh kebijakan pemerintah terkait gerontik lansia. Jadi dibukanya beberapa ruang perawatan geriatri khusus lansia 60 tahun ke atas di rumah sakit. Nanti untuk kalian profesi keperawatan gerontik, dinasnya adalah di RSCM. Jadi akan merasakan bagaimana dinas di ruang khusus, ruang rawat geriatri ya, untuk mendukung tadi tren isu di mana di bidang pelayanan ya, keperawatan sudah memihak, istilahnya apa ya, karena kan belum jadi tren ya kalau lansia ya, boomingnya kan baru sekarang aja karena ada bonus demografi dan sebagainya, tapi masih belum prioritas di Kemenkes ya, masih masalah AKI, angka kematian ibu, bayi balita ya, stunting itu masih jadi prioritas. Tetapi dengan adanya bonus demografi tentunya pelayanan keperawatan untuk gerontik ini akan terus dikembangkan. Di bidang penelitian terkait dengan EBP, evidence, jurnal, udah banyak banget ya. Penelitian riset terkait dengan lansia itu sudah banyak, sudah bisa kalian cek ya. Di mata kuliah EBN kita singgung itu juga. Kemudian di bidang pendidikan, update juga tren isunya sekarang
sudah ada di FISA ya, UI ya, sudah ada magister keperawatan kekhususan keperawatan gerontik dan akan dikembangkan spesialisnya, spesialis keperawatan gerontik. Kalau ibu kan SP Kepkom ya, keperawatan komunitas, tetapi dengan peminatan keperawatan gerontik. Ya, sama dengan dokter ilmu keperawatan, peminatan keperawatan gerontik. Ibu Bu Made itu termasuk ngambil peminatannya gerontik. Ya, sudah berkembang untuk di bidang pendidikan keperawatan. Dan pelatihan nanti kalau kalian udah lulus, ya, jadi perawat itu juga ada khusus harus yang bekerja di ruang rawat geriatri itu yang harus sudah pelatihan keperawatan gerontik dasar. Ada gerontik dasar, gerontik intermediate sama advance ya. Itu yang menyelenggarakan adalah PPNI bekerja sama dengan IPGRI, Ikatan Perawat Gerontik Indonesia. Nah, itu di bidang pelayanan, pendidikan dan riset. Ya, tren isunya seperti itu. Untuk saat ini ya, kedepannya pastinya terus berkembang dengan kebijakan global, ada ICOP, misalnya juga nanti searching apa itu ICOP ya dari WHO terkait dengan lansia, pelayanan terintegrasi. Oke, itu saja tambahan dari Ibu. Udah screenshot? Ibu belum on cam ya? Iya, Ibu. Kita foto dulu. Ya, Ibu. Bersama Novia. Baik, untuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya. Dah, Ibu lagi di perpustakaan ya, tadi ada rapat di perpustakaan. Itu suara Ibu jelas ya? Dah. Izin Ibu, terputus-putus. Ya udah cukup ya. Udah di FF? Sudah, Ibu. Oke, ya udah. Terima kasih. Salam sehat buat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.